Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Saya berasal dari Prodi S1 Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pada mata kuliah Manajemen Media Massa. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen media cetak. Apa saja sih isi materi dari manajemen media cetak ini? Yuk simak video saya sampai akhir. You didn't have to cut me off. Think that I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. Yeah, so low. Had to find connection, change your number. I said I need that goal. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Jadi teman-teman, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi dari kata manage. Jadi, manajemen dalam arti asalnya merupakan memimpin, membimbing, dan mengatur. Kata manajemen itu sendiri merupakan suatu konsekuensi logis dari kepercayaan dan kenyataan yang bersifat formal maupun fungsional. Sedangkan manajemen media merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan media dengan prinsip-prinsip dan proses-proses manajemennya. Baiklah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu organisasi penerbitan percetakan. Level manajemen media cetak seperti manajemen media lain dan manajemen organisasi pada umumnya terdiri dari top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen. Definisi top manager atau pemimpin umum merupakan orang yang menduduki tingkat tertinggi atau posisi tertinggi dalam suatu perusahaan penerbitan pers. Pemimpin umum ini umumnya memegang 3 kendali. Yang pertama adalah bidang redaksi, bidang percetakan, dan bidang perusahaan. Berikut saya jelaskan lebih detail mengenai bidang redaksi yang ada dalam organisasi penerbitan percetakan. Yang pertama itu adalah pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap isi penerbitan pers, termasuk jika ada tuntutan hukum yang disebabkan oleh isi pemberitaan pada penerbitannya. Seorang pemimpin redaksi harus memiliki wawasan yang luas terhadap perkembangan situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu beberapa bidang lainnya seperti redaktur pelaksana, redaktur halaman, dan asisten redaktur. Nah, pemimpin dari 3 jabatan tadi adalah pemimpin redaksi, pemimpin percetakan, dan pemimpin perusahaan. Kedua adalah sekretaris redaksi. Sekretaris redaksi merupakan pembantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan, seperti menerima surat-surat dari luar yang menyangkut keredaksionalan. Ketiga ada redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana adalah orang yang bertanggung jawab langsung kepada pemimpin redaksi untuk membantu tugas pemimpin redaksi dalam hal keredaksionalannya. Keempat adalah redaktur atau editor. Adalah orang atau petugas yang bertanggung jawab terhadap halaman surat kabar. Kelima ada wartawan. Adalah orang yang bertanggung jawab untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola informasi menjadi berita untuk diterbitkan melalui media massa. Yang terakhir yaitu ada koresponden. Koresponden merupakan wartawan pembantu yang berdomisili di suatu daerah yang diangkat dan ditunjuk langsung oleh penerbitan pers di luar daerah atau luar negeri. Selain yang saya sebutkan tadi, pemimpin redaksi juga memiliki bidang pendukung, yaitu bagian perpustakaan, bagian dokumentasi, serta bagian penelitian dan pengembangan atau disebut dengan litbang. Litbang memantau perkembangan sebuah penerbitan, survei pembaca, dan memberikan masukan-masukan bagi pengembangan redaksional dan bagian lainnya, termasuk pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah struktur organisasi media percetakan. Pada bagian pertama atau paling atas itu ada pemimpin redaksi. Kemudian, di bawah pemimpin redaksi ada sekretaris redaksi. Di bawah itu ada juga redaktur pelaksana. Di bawah redaktur pelaksana ini ada beberapa redaktur-redaktur lainnya yang menjadi bagian dari redaktur pelaksana itu tadi.
Kemudian yang terakhir atau yang paling bawah itu ada wartawan atau sering disebut dengan responden. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bidang cetak. Unit percetakan pada masing-masing penerbitan pers mempunyai pemimpin tersendiri. Ada yang disebut dengan direktur atau pemimpin percetakan dengan beberapa manajer dan staf pelaksana. Beberapa struktur dalam manajemen percetakan yaitu pemimpin percetakan dibantu oleh dua manajer, yaitu manajer produksi dan manajer administrasi. Manajer produksi meliputi 3 bidang, yaitu bidang pracetak, cetak, dan perawatan. Sedangkan manajer administrasi meliputi administrasi keuangan dan administrasi umum atau personalia. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tugas pokok organisasi media. Pertama ada tugas pokok redaktur pelaksana, yaitu 1. Menjalin dan membina lobby pejabat untuk mendukung kelancaran tugas yang ada. 2. Menulis berita terkhusus berita feature sesuai standar media. 3. Menulis tajuk rencana secara berkala sebagai cermin dari media tersebut. 4. Membuat rencana kerja dan anggaran agar disetujui dengan cepat. 5. Mengatur penugasan redaksi dengan jelas sehingga tidak terjadi overlapping tugas. Keenam, menyeleksi tulisan, foto, dan mengeditnya agar layak dipublikasikan sesuai kode etik. 7. Membuat dan mengevaluasi target kerja redaksi yang dipahami seluruh jajaran redaksi. Kedelapan, ada menilai kinerja editor dan wartawan untuk dapat mengetahui prestasinya. Sedangkan tugas pokok seorang reporter adalah pertama, yaitu membuat berita atau foto sesuai dengan penugasan. Kedua, menjalin dan membina lobi narasumber. Ketiga, menulis berita, fitur, atau esai foto. 4. Membantu pengembangan media. Kelima, menyampaikan gagasan atau usul. Keenam, mencari, menggali, dan mengolah data. Ketujuh, berita atau foto sesuai standar dengan kode etik. Kedelapan, punya narasumber luas di bidangnya. Kesembilan, tulisan atau esai foto sesuai standar media. 10. Media berkembang di segala bidang. 11. Aktif dalam rapat yang diikuti. Dan yang terakhir adalah data tulisan lengkap dan akurat. Itu merupakan tugas pokok seorang reporter. Selanjutnya, ada tugas pokok seorang manajer iklan, yaitu meliputi pertama, merencanakan, melaksanakan pemasaran iklan. Kedua, memastikan iklan sesuai dengan kode etik. Ketiga, merancang sistem dan prosedur kerja. Keempat, negosiasi bisnis sesuai kewenangannya. Kelima, menyampaikan info bisnis ke manajemen. Keenam, merekomendasikan penerimaan dan mutasi. Ketujuh, menilai kinerja tenaga periklanan. Kedelapan, koordinasi kerja dengan unit lain. Setelah pembahasan tadi, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu produksi media cetak. Berdasarkan beberapa perusahaan penerbitan surat kabar, maka zona pasar media cetak adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada city zone, merupakan batas wilayah media cetak itu berada. Kedua ada primary market area, merupakan area utama tempat media cetak itu menyajikan berita dan pelayanan iklannya. Ketiga ada retail trading zone, atau disebut dengan wilayah di luar city zone tempat media cetak itu diperjualbelikan. Keempat ada newspaper designated market, area geografis yang dianggap media cetak itu sebagai pasarnya. Adapun produk-produk media cetak seperti berikut. Yang pertama ada broadsheet atau ukuran surat kabar umum. Kedua ada tabloid, ukuran setengah dari broadsheet. Ketiga ada magazine, yaitu ukuran setengah tabloid atau seperempat broadsheet. Keempat ada books, ukuran setengah magazine atau seperempat tabloid atau sepadan dengan broadsheet. Baik, kita lanjut lagi ke materi yang kelima, yaitu kekuatan dan kelemahan media cetak. Pertama ada kekuatan surat kabar.
Pertama, yaitu dapat menjangkau daerah-daerah perkotaan sesuai dengan cakupan pasarnya. Kedua, kebiasaan konsumen membawa surat kabar sebagai referensi untuk memilih barang sewaktu-waktu berbelanja. Ketiga, surat kabar memuat hal-hal yang aktual yang perlu segera diketahui oleh pembacanya. Keempat, pengiklan dapat bebas memiliki pasar yang mana akan diprioritaskan. Dengan demikian, dia dapat memilih media yang cocok dengan target audiensnya. Selanjutnya, itu ada kelemahan surat kabar. Pertama, sekalipun jangkauannya bersifat massal, surat kabar dibaca orang dalam tempo yang sangat singkat. Umumnya, tidak lebih dari 15 menit, dan mereka hanya membaca sekali saja. Surat kabar hanya berusia 24 jam sehingga cepat basi. Kedua, sekalipun surat kabar memiliki sirkulasi yang luas, beberapa kelompok pasar tidak dapat terlayani, misalnya untuk pembaca di bawah umur 20 tahun. Terakhir, tidak semua produk dapat diiklankan di surat kabar, termasuk iklan yang memerlukan peragaan produknya. Baik teman-teman, itu saja materi media cetak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya Oktaviani mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, materi ini hingga akhir. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!